Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas Pancasila. Kita di pertemuan ke-8, di materi 8, di topik 8 tentang Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman, karena ini kuliah online, ya, baik kita akan diskusi dan saya mencoba untuk menjabarkan secara singkat mengenai topik tersebut. Jadi begini teman-teman, dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia itu harus mengandung nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yaitu bisa kita cek ada 5 sila, yaitu nilai nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai sosial, nilai kemasyarakatan, dan nilai keadilan. Nah, artinya bahwa begini, segala bentuk pengembangan ilmu pengetahuan, baik itu bidangnya agama maupun teknologi maupun sains maupun eksak dan yang lain, jangan sampai pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak ada makna ketuhanan. Nah, ini sila pertama. Apa yang dimaksud? Artinya begini, pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk apapun, aplikasi atau fitur atau web atau yang lain, ya, jangan sampai aplikasi itu atau fitur-fitur itu menyalahi ajaran agama yang kita anut, ya, atau fitur-fitur aplikasi yang mengandung isu-isu sara, ini juga nggak boleh. Contoh paling real ya dalam Islam, ini contoh dalam Islam, misalkan ada aplikasi menggambar kartun Nabi, ini nggak boleh. Atau animasi Tuhan, itu nggak boleh. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan itu nggak bebas gitu loh, karena dalam konteks Pancasila diikat oleh agama, sila pertama. Jadi kita sebagai kampus IT, jadi nanti baik itu anak prodi S1, SI atau S1 DKV dan yang lain, dalam menggambar, dalam membuat aplikasi dan yang lain sebagainya sebagai bentuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia, tidak boleh mengandung isu-isu sara, menghina agama, menghina nabi atau menghina tokoh-tokoh agama yang lain, atau menganimasikan Tuhan dan sebagainya, itu nggak boleh. Yang kedua, fitur aplikasi yang lain, baik itu yang bersifat software maupun hardware, itu tidak boleh terlepas dari nilai-nilai etika agama. Ya, misalkan contoh, kita membuat tabung, ya, dengan berbagai didukung dengan berbagai kecanggihan teknologi, tabung untuk menghidupkan manusia yang sudah mati, sebagaimana di Cina itu nggak boleh. Dalam konteks Pancasila itu menyalahi kodrat hidup manusia. Karena kita hidup di Indonesia, kita diikat dengan ajaran agama. Jadi ngembangin ilmu itu boleh, tapi jangan sampai kebablasan. Ada agama di situ, ya. Yang kedua, bahwa pengembangan iptek di Indonesia itu juga harus bernilai kemanusiaan. Artinya bagaimana ilmu yang dikembangin, aplikasi yang dikembangin itu mengandung nilai-nilai keadaban manusia. Ya, contoh, bukan aplikasi yang mendorong manusia itu berbuat negatif. Contoh misalkan aplikasi seks, kemudian aplikasinya itu menciderai kesucian kita sebagai manusia, kemudian aplikasi untuk membobol rekening atau apa dan sebagainya, itu nggak boleh. Harus mengandung nilai-nilai keadaban manusia. Ya, yang ketiga, aplikasi yang itu harus bagaimana aplikasi itu ada nilai persatuan. Ada nilai persatuan.
bukan aplikasi yang itu intoleran. Nah itu loh, aplikasi yang mendewakan Tuhan satu kemudian menghina Tuhan yang lain, atau aplikasi yang itu seolah-olah mendiskriminasi suatu agama, itu nggak boleh. Di dalam pengembangan ilmu pengetahuan apapun, aplikasi atau video atau bentuk media sosial, bahkan status sosial yang kita pajang di medsos, tidak boleh mengandung ujaran kebencian, tidak boleh mengandung nilai-nilai intoleransi, yang itu akan mengikis persatuan. Ditambah kita kena pelanggaran ITE dan sebagainya ya. Jadi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pengaplikasiannya, nah ini ya, jadi bukan hanya berhenti di pengembangan tapi juga di aplikasinya, di prakteknya, jangan sampai mengandung nilai-nilai yang itu menyebabkan gugurnya nilai-nilai persatuan antar anak bangsa, antar agama yang ada di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana aplikasi itu mengandung nilai-nilai kerakyatan, artinya bisa membantu, ya, bisa membantu manusia, bisa mempermudah manusia, bisa memajukan manusia. Ya, tentu dengan penggunaan yang bijak. Ya, jangan sampai aplikasi ini misalkan ya hanya diminati atau hanya bisa diunduh oleh kelompok menengah ke atas. Itu juga nggak boleh. Jadi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya, hasilnya harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, tidak spesifik untuk kelas menengah ke atas dan sebagainya. Ya, untuk sebagai simbol kerakyatan dan kebijaksanaan. Yang terakhir, bahwa harus juga mengandung nilai keadilan. Artinya apa? Bukan berarti sama rata, tidak juga, tetapi yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan porsi. Artinya apa? Jadi aplikasi itu kok bukan hanya aplikasi yang bisa diunduh oleh semua orang, tapi aplikasinya itu bermakna etika. Jadi bukan hanya bermakna yang bersifatnya pragmatis, tidak. Jadi bentuk keadilan di situ adalah bagaimana sih aplikasi ini membawa dampak manfaat kepada orang sehingga dari pengaplikasian ya, dari fitur-fitur ini itu membentuk perilaku yang positif, membentuk watak yang baik, membentuk inovasi-inovasi ide-ide yang kreatif. Jadi ini bentuk keadilan sosial. Jadi selain aplikasi ini bisa atau selain produk ilmu ini bisa digunakan oleh siapapun, tetapi ada nilai manfaatnya, ada nilai kebaikannya. Ya, berarti bukan kok sekedar fiturnya bagus, bisa diunduh oleh semua, tapi manfaatnya apa? Sehingga ini akan mewujudkan rasa keadilan. Adil itu kan baik gitu. Jangan sampai aplikasinya baik, diunduh oleh semua orang dengan mudah, tapi gak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya senang-senang. Misalnya, apalagi manfaatnya hanya sekedar senang, ya sekedar senang, diisi dengan hal-hal yang itu menyenangkan hati, tetapi jauh dari agama, secara nggak langsung. Misal contoh aplikasi misalkan aplikasi tayangan kartun atau aplikasi tayangan video-video kartun. Jangan sampai kartun anak kecil yang di YouTube itu misalkan ya bisa diunduh semua, bisa dilihat oleh semua anak. Tetapi misalkan menampilkan baju-baju yang tidak senonoh di usia seperti itu, ini kan banyak juga. Jadi harus menampilkan etika. Kenapa? Karena kita bangsa Timur. Jadi produk anak bangsa nanti, ini kan khususnya anak-anak IT ya, bagaimana menampilkan fitur-fitur atau kartunnya itu tidak sampai menunjukkan anggota badan, apalagi kartun wanita yang itu sensitif, meskipun itu kartun. Kenapa? Nanti akan dilihat oleh anak-anak generasi kita, adik-adik kita, bahkan anak-anak kita yang punya anak kayak saya ini akan melihat, meniru, mencontoh, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan. Karena ini banyak.
Jadi kalau kita kritisi, sebenarnya film-film tayangan-tayangan yang di YouTube yang itu dari luar ya, memang mereka kan bukan berasaskan Pancasila, tapi kalau kita bawa ke sini dalam konteks Pancasila dan kita bangsa Timur mempunyai budaya, mempunyai diikat dengan agama, itu kan malah kurang baik. Ya, itu ya. Jadi tampilan-tampilan gambar nanti misalkan kalian mau uji coba animasi atau apa, kalau itu perannya wanita, usahakan tidak menonjolkan ya, anggota badan yang itu sensitif. Karena ini sebagai edukasi kepada edukasi kepada anak-anak muda, khususnya anak-anak kecil itu loh. Kenapa? Karena karena level anak kecil kan melihat meniru. Nah, ini kan bahaya. Karena kalau sudah menjadi paradigma kan sulit gitu loh. Jadi tugas kita adalah bagaimana game atau aplikasi yang itu memang dari bentuk pengembangan iptek itu mengandung nilai-nilai etika sebagaimana butir-butir Pancasila, khususnya etika berbusana. Ya, jangan sampai itu mengandung hal-hal yang sensitif. Kemudian ada nilai-nilai etika yang yang disampaikan. Misalkan contoh kayak film Upin Ipin, itu kan ada nilai etika yaitu persahabatan, kebersamaan, kesederhanaan, permainan tradisional, itu kan bagus. Atau kalau ada juga film-film Umar dan Hana, itu kan doa-doa ini dalam Islam. Cuma kan bisa dipraktekkan di semua agama bahwa ketika mau beraktivitas kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Ya, kemudian persaudaraan, kemudian kebaktian kepada orang tua, kepada nenek kakek dan sebagainya. Jadi film-film yang seperti ini kan film anak-anak ya, belum lagi nanti film dewasa. Jadi bagaimana film aplikasi fitur itu mengandung pesan moral, tidak hanya gambar menarik dikasih item-item yang bergerak, bercahaya, ya enggak sampai di situ. Tapi harus ditingkatkan bahwa ada pesan-pesan etika sehingga film itu menjadi inspirasi anak-anak kita. Itu contoh bentuk keadilan, hemat saya kalau kita telaah lebih dalam. Jadi bukan berarti hanya bisa dilihat oleh semua orang, didownload semua orang, tapi pesannya di situ harus ada rasa keadilan, rasa kebaikan di situ. Jadi kebaikan sosial. Ya, sehingga pas antara sila 1, 2, 3, 4, 5 itu pas. Jadi dia teman-teman, jadi PR kita bersama bagaimana nanti kita mengembangkan ilmu pengetahuan dalam segi apapun. Kalau dalam konteks kampus kita adalah kampus IT, maka segala fitur website, prototype, kemudian bergambar atau masalah-masalah robotik, masalah-masalah IT, software dan sebagainya harus mengandung nilai kebermanfaatan, nilai kemanusiaan, ya, nilai ketuhanan. Jangan sampai menjadi aplikasi yang itu menjauhkan manusia dari Tuhannya. Ya, dari saya cukup. Semoga bermanfaat kuliah hari ini, siang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan like dan komen sebagai bentuk keaktifan dan kehadiran di YouTube ini. Saya kira itu. Semoga sehat selalu dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.